Kalau kita mengingat-ingat masa-masa pas kita masih sekolah, pasti kita akan dapat nilai dan bahkan mungkin komentar dari guru-guru setelah kita selesai mengerjakan ujian. Nah, tapi kepikiran gak sih kenapa penilaian ini tuh penting banget? Nah, kali ini Eli dan Audrey akan bantu menjelaskan ya. Kita kenalan dulu yuk sama apa itu assessment. Assessment dalam konteks pendidikan adalah kegiatan menilai performansi murid, mengevaluasi efektivitas kinerja guru, dan mengevaluasi standar pendidikan atau edukasi. Kalau nggak ada assessment, guru bakal kebingungan nih, apa sih yang sebenarnya murid butuhkan untuk dikembangkan dan apa yang sudah murid kuasai. Hal yang paling umum dilihat dari asesmen atau penilaian adalah pencapaian siswa pada bidang tertentu. Nah, targetnya ada beberapa nih guys. Pertama, pengetahuan apa yang individu ketahui tentang fakta atau informasi atau faktual dan asosiasi dengan skema atau kerangka berpikir atau skematik. Kedua, keterampilan. Itu adalah kemampuan individu melakukan tugas tertentu secara kompeten. Contoh, keterampilan pada matematika. Yang ketiga, pemahaman. Kemampuan mengembalikan atau menggunakan informasi dalam situasi baru. Biasanya ini digunakan ketika menghadapi masalah-masalah di dunia nyata. Bagaimana cara kita menangani masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir, aptitude atau bakat. Kita melihat potensi yang bisa dicapai siswa di masa mendatang. Assessment sebenarnya punya dua fungsi loh guys. Fungsi pertama yaitu sumatif. Di sini tes memberikan gambaran tingkat pencapaian siswa. Contohnya ada ujian, tes review, dan tes kemampuan umum. Tes sumatif ini tuh dipercaya berisiko tinggi karena siswa menilai dirinya sendiri. Contoh kasus, anak melihat dirinya bagus. Bisa jadi dia termotivasi, tapi kalau sebaliknya anak melihat dirinya negatif, ada kemungkinan besar dia mengalami kemunduran. Nah, efek positif tes ini berjangka pendek. Namun, efek negatifnya pada atribusi dan keterlibatan siswa di kelas itu bisa berjangka panjang. Fungsi kedua, formatif. Tes ini bakal memberikan arahan belajar di masa depan dan dipercaya efektif untuk meningkatkan standar pencapaian. Contoh aktivitasnya bisa berupa dialog antara guru dan siswa dan sesama siswa, seperti classroom questioning, asesmen diri dan teman sebaya, sharing kriteria sukses, dan comment-only marking. Nah, ada kasus nih guys, kalau misalnya ada mark atau tanda dan komentar dalam hasil ujian, anak biasanya bakal lihat marknya dia terlebih dahulu, baru dia ngelihat punya teman-temannya. Kalau misalnya ada nilai dan komentar dalam ujiannya, komentar itu jarang banget dilihat. Kenapa ya? Jadi ternyata anak-anak yang biasanya dapat nilai bagus itu tuh gak peduli untuk melihat komentar. Tetapi anak yang dapat nilai rendah itu biasanya gak mau lihat komentarnya. Loh, jadi mana yang lebih bagus? Jadi kita tuh harus melihat situasinya dulu guys. Beberapa anak lebih suka asesmen formatif atau guru yang ngasih evaluasi. Namun ada juga yang lebih suka sumatif atau anaknya sendiri yang melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Guru itu harus mempertimbangkan kebutuhan pelajar secara individual dan mendorong mereka untuk terus aktif dan berkontribusi di dalam kelas. Guru itu perlu banget memberikan feedback tentang apa yang perlu anak kembangkan dan gimana caranya anak terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi feedback itu jangan terlalu spesifik. No. Jangan sampai guru yang melakukan semua evaluasinya. Biarkan muridnya juga punya kesempatan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Tes itu sebenarnya punya dua tipe loh guys. Kalau kita ingin mengukur kemampuan spesifik, kita bisa pakai tes berdasarkan kriteria. Contoh, seorang siswa harusnya bisa mencapai level 90% dalam kemampuan X. Misalnya, kemampuan berhitung. Sebelum dia bisa lanjut ke tahap kemampuan berhitung berikutnya. Kalau kita ingin membandingkan siswa atau satu individu terhadap populasi, misalnya populasinya dalam konteks pendidikan adalah satu kelas, kita bisa menggunakan tes menurut norma. Jadi guys, penggunaan tes itu tergantung dengan tujuan kita ya, itu sangat penting untuk diperhatikan. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah untuk pembahasan berikutnya, aku akan menjelaskan tentang tes individual dan tes kelompok. Nah, untuk tes individual sendiri itu mempunyai kelemahan dan kelebihan, yang untuk tes grup juga punya kelemahan dan kelebihan.
Nah, untuk tes individual sendiri, itu kelebihannya adalah mudah dipantau, terus dapat disesuaikan dengan kemampuan individu, terus juga bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi diagnostik atau informasi individu secara menyeluruh. Tapi kurangnya adalah memakan waktu yang banyak. Akan tetapi, meskipun begitu, dengan pengawasan yang ketat tersebut dapat menyelesaikan kurangnya kesalahan atau error dalam tes. Nah, kalau untuk grup sendiri itu mempunyai kelebihan. Yang pertama itu hemat waktu, terus semua individu juga dapat mengerjakan tes dengan kondisi yang serupa karena dilakukan serentak dan berguna untuk screening. Nah, untuk kurangnya ini itu kurang kontrol terhadap aksi individu karena memang individunya banyak ya. Jadi sekali tes itu bisa mungkin puluhan atau ratusan gitu. Jadi kadang kurang akurat untuk informasinya dan outcome kemampuan targetnya juga tidak langsung muncul. Nah, bagi yang belum tahu banyak tentang bentuk-bentuk assessment yang lain, ini ada bentuk-bentuk lain yaitu kira-kira ada 4 bentuk. Jadi yang pertama itu ada observasi, yang kedua itu ada rating scale, yang ketiga itu ada screening, dan yang keempat itu ada wawancara. Nah, untuk observasi sendiri itu digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang proses atau dinamika di kelas dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berbeda di setiap kelasnya. Nah, kalau untuk rating scale sendiri itu ditunjukkan secara khusus untuk mengidentifikasi anak-anak yang mungkin itu punya kesulitan dalam mengembangkan keterampilan atau sosialnya gitu. Nah, kalau screening itu umumnya digunakan untuk identifikasi awal kesulitan literasi atau hal-hal yang penting lainnya untuk anak. Nah, untuk wawancara sendiri itu dapat mengumpulkan informasi untuk memilih atau memberi masukan tentang masa depan atau menyelidiki kasus seorang murid yang mempunyai perilaku yang bermasalah. Nah guys, tadi kan kita udah dengerin ya ada assessment yang lain. Nah, terus sebenarnya assessment ini ada nggak sih di Indonesia? Jawabannya adalah ada. Jadi assessment ini tuh udah diimplementasiin di Indonesia dalam kurikulum 2013 dengan nama Assessment Nasional. Nah, Assessment Nasional ini tujuannya adalah sebagai program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, menurut Kemdikbud, mutu pendidikan itu dinilai berdasarkan hasil belajar murid dan kualitas proses belajar mengajar serta iklim pendidikan. Nah, asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Informasi-informasi akurat ini dari mana sih? Informasi akurat ini itu didapat atau diperoleh dari 3 instrumen utama. 3 instrumen utama yang pertama adalah AKM. Lalu yang kedua ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM sendiri itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian hasil siswa atau peserta didik dari hasil kognitif. Nah, ini hasil kognitifnya itu ada 2, yaitu berupa literasi dan numerasi. Nah, sedangkan untuk survei karakter juga untuk mensurvei hasil pencapaian belajar tapi secara sosial dan emosional. Nah, ini nantinya agar menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, lalu yang terakhir itu ada survei lingkungan belajar. Jadi bukan hanya anaknya saja, tetapi lingkungan belajarnya juga ikut disurvei. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi surveinya ini untuk mengevaluasi dan mengkategorikan aspek penting apa saja sih untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Oke, jadi assessment ini nggak sembarangan ya guys. Assessment ini itu ada fungsi dan tujuannya. Nah, menurut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, assessment ini dianggap sebagai bahan refleksi untuk menentukan strategi pembelajaran. Nah, assessment ini juga disesuaikan dengan fungsinya agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di situ juga disebutkan ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini apa sih? Jadi, capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa di setiap fase. Jadi, fase siswa ini ditentukan dari hasil assessment agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya nih, dari hasil assessment siswa A masuk ke fase X. Nah, dia akan cocok masuk ke dalam program pembelajaran fase X. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk soal. Jadi, bentuk-bentuk soal ini memang banyak ya, tapi untuk kategorinya sendiri ada 4. Nah, yang pertama itu ada pilihan ganda. Pilihan ganda juga terbagi menjadi 2. Ada pilihan ganda kompleks dan ada pilihan ganda biasa. Nah, selanjutnya ada menjodohkan.
Lalu selanjutnya lagi ada esai dan juga ada uraian singkat. Nah, dari soal-soal ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk yang signifikan atau yang paling terlihat itu adalah esai dan pilihan ganda. Jadi kalau misalnya esai sendiri itu punya kelebihan yaitu lebih banyak menangkap informasi dari siswanya, tapi kekurangannya adalah kurang konsisten. Nah, kalau untuk pilihan ganda, itu kelebihannya adalah lebih terstandarisasi, tapi kelemahannya adalah waktu pembuatannya itu cukup lama. Nah, segitu aja penjelasan dari aku dan Audrey. Kita harap kalian paham dengan apa yang kami jelaskan tadi. So, kita akan merekap apa aja sih yang udah kita jelaskan. Jadi kita udah jelaskan apa itu assessment, ada fungsi assessment juga, ada juga jenis-jenis assessment, dan ada juga assessment nasional di Indonesia. Oke, kami mohon maaf apabila ada salah-salah penjelasan atau salah-salah kata, dan kalian juga bisa komen di bawah. Kalian bisa komen apa aja insight yang kalian dapat, ataupun kritik dan saran, ataupun kalian juga bisa nambah-nambahin informasi untuk assessment ini. Oke, terima kasih and thanks for watching.